Ramadan untuk pelajar dan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan umum. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu ya dari Pekanbaru. Ya, ini Ibu Desi Wahyuni ya. Dan sebelum kita memulai penyampaian materi dari Ibu Desi, alangkah baiknya kita menyapa beliau dulu. Selamat sore Ibu Desi. Selamat sore Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bu Desi? Semangat, selalu semangat. Semangat ya. Ya, insya Allah sekalipun kita dalam keadaan berpuasa, sama sekali tidak mengurangi semangat kita, walaupun hingga sore hari ini. Karena apalagi kita sebentar lagi mau berbuka, jadi kita harus semakin semangat ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, Ibu Desi sudah merespon, alhamdulillah dalam kondisi bagus, jaringan juga bagus. Mari kita bacakan terlebih dahulu CV beliau. Ibu Desi Wahyuni lahir Kota Bukit Tinggi 6 Juni 1974, tamatan Sekolah Asisten Apoteker 1992 di Bukit Tinggi, dan kemudian melanjutkan perantauan ke Pekanbaru, lalu bekerja selama 6 tahun di salah satu apotek di Pekanbaru, lalu 10 tahun di pedagang besar farmasi, dan di tahun 2004 beliau membuka apotek keluarga dengan modal yang sangat minim dan pengetahuan selama bekerja. Dan alhamdulillah pada saat ini beliau sudah berhasil membuka 15 cabang yang tersebar di Kota Pekanbaru, Padang, dan Bandung. Dan tentunya beliau memiliki mimpi yang besar untuk bisa mengembangkan apotek keluarga hingga ke seluruh Indonesia. Dan saat ini beliau juga aktif di beberapa komunitas dan organisasi dan sangat senang sekali berbagi pengalaman dan ilmu tentang bisnis. Dan juga beliau sangat antusias ikut berperan dalam pengembangan UMKM di seluruh Indonesia. Nah, adapun pengalaman beliau atau profil beliau, beliau merupakan founder apotek keluarga yang saat ini sudah tersebar 15 cabang di 3 kota, yakni Pekanbaru, Bandung, dan Padang. Beliau juga sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Ketua GP Farmasi Bidang Apotek Riau. Dan kemudian beliau juga merupakan salah satu coach di Smart Business MAP atau SBM yang membantu banyak pengusaha untuk mengembangkan bisnis. Juga Geek Coach yang aktif membantu pengusaha dan UMKM dalam mengembangkan usaha. Dan kemudian beliau juga Ketua TDA Pekanbaru 5.0 yang dipercaya untuk memimpin komunitas tangan di atas yang merupakan wadah bergabungnya para wirausahaan dan berminat pada dunia wirausaha. Nah, beliau ya bisa kita simpulkan ya pemateri kita pada sore hari ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali ya, memiliki banyak pengalaman ya, yang saat ini menjabat sebagai direktur utama ya di Apotek Keluarga Group. Ya, tentunya suatu kehormatan bagi kita dan bagi saya pribadi untuk bisa memoderatori pertemuan kita Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Baik, rekan-rekan semuanya, hadirin partisipan Zoom meeting Mutiara Ramadan. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, sudah menunjukkan waktu 5:31. Ya, kita awali agenda kita tentunya dengan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Desi Wahyuni yang kurang lebih selama 1/4 jam atau 15 menit. Nah, setelah itu kita nanti akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan hadirin semuanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita bacakan. Baik, langsung saja kepada Ibu Desi, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali. Ini sesi yang kedua kali saya mengisi di Universitas Dharma Andalas di acara Ramadan ya. Kalau tahun lalu juga sudah pernah. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, dosen, semua mahasiswa UNIDA. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, pada sore ini saya akan berbicara tentang Khadijah masa pandemi ya.
sudah kita ketahui bahwa Ibunda Khadijah adalah istri Rasulullah yang benar-benar dicintai oleh Rasul, dan beliau menjadi teladan bagi kita sebagai wanita Muslim. Nah, mungkin pada sore ini saya akan bercerita kenapa sih pentingnya kita berbisnis ya. Kita sama-sama tahu dalam Islam itu sangat dianjurkan kalau kita itu berdagang gitu ya, karena di samping kita bisa meningkatkan penghasilan kita gitu ya sebagai pengusaha, kita juga bisa membantu banyak orang lain tentunya gitu ya. Nah, dengan kita buka usaha, kita bisa juga membuka lapangan pekerjaan, kita bisa mendidik orang lain sebagai pengusaha, kita bisa melatih mereka. Makanya sangat disarankan kita sebagai orang Muslim, kita disarankan untuk berdagang gitu ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah kita Muhammad SAW. Nah, mungkin di awal-awal ketika kita mulai berdagang, mungkin kita hanya taunya jualan saja gitu ya. Tapi dengan meningkatkan pengetahuan kita, kita bisa juga mengembangkan usaha kita dan kita bisa menjadi pengusaha. Nah, misalnya seperti saya dulu waktu tamat sekolah terus merantau ke Pekanbaru, saya bekerja di perusahaan orang lain. Terus kemudian saya sudah punya cukup pengalaman untuk saya buka usaha, akhirnya saya memilih untuk jadi pengusaha. Nah, awalnya itu begitu saya jadi pengusaha itu awalnya saya hanya kepingin merubah nasib yang tadinya sebagai karyawan, terus kemudian saya kepingin juga seperti atasan saya waktu itu yang punya kebebasan waktu, punya kebebasan finansial, dan juga bisa membantu orang banyak gitu ya. Awalnya seperti itu gitu. Nah, dengan bertambahnya pengetahuan, terus kemudian juga kita mendalami Islam, ternyata Islam itu mengajarkan kita sebagai Muslim itu harus kaya. Karena kalau kita kaya, kita bisa membantu banyak orang gitu ya. Nah, membantunya yang seperti saya bilang tadi, mendidik orang, terus membuka lapangan pekerjaan, dan dengan penghasilan kita sebagai pengusaha, kita juga bisa memberikan sedekah pada orang lain, mengeluarkan zakat mal gitu setiap tahun gitu. Nah, itu kenapa kita disarankan atau dianjurkan untuk berusaha gitu ya. Ini anak-anak muda sekarang ya, apalagi di negara-negara maju itu biasanya pengusaha itu di atas 10% penduduknya menjadi seorang pengusaha. Nah, agar Indonesia maju, maka anak-anak muda sekarang juga harus kita motivasi mereka itu bisa sambil kuliah, bisa sambil bekerja gitu ya, atau mulai belajar menjadi seorang entrepreneur. Nah, caranya gimana? Caranya gampang gitu ya. Apalagi wanita. Wanita ini kan lebih banyak harusnya disarankan dari rumah. Nah, kita bisa menjalankan suatu usaha itu tanpa kita keluar dari rumah. Kita bisa jualan online misalnya, atau jualan fashion, atau jual suplemen, atau kita buka akun di marketplace gitu ya. Jadi kita bisa juga sebagai pengusaha untuk wanita-wanita yang notabene-nya harus lebih banyak di rumah, apalagi sudah punya suami, sudah punya anak yang diurus gitu ya. Nah, kita juga bisa sambil menjalankan usaha kita gitu ya. Nah, selain dari apotik, saya juga punya butik. Kebetulan dijalankan oleh teman saya, dan kita juga buka kemitraan menjadi distributor, reseller gitu ya. Jadi tanpa kita punya banyak modal sekalipun, kita sebenarnya bisa membuka usaha gitu ya. Nah, keuntungannya jadi pengusaha itu apa gitu ya? Menjadi pengusaha itu yang saya bilang tadi, di samping kita bisa membantu banyak orang, kita juga bisa melatih kita untuk berpikir secara matang, karena di dalam usaha itu banyak sekali kendala-kendala atau banyak sekali tantangan yang kita hadapi, yang otomatis kita bisa melatih pikiran kita, melatih
jiwa entrepreneur kita itu untuk terbiasa menghadapi suatu masalah. Ketika kita sudah terbiasa menghadapi suatu masalah, maka kita menjadi sosok pribadi yang sangat matang gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa mengatur emosional kita gitu ya. Semakin banyak orang ditempa masalah, maka dia biasanya cenderung untuk lebih bijak, cenderung untuk lebih matang berpikir dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita buka usaha, bukan berarti ujuk-ujuk tiba-tiba kita punya, kayak saya tiba-tiba punya 15 cabang aja gitu ya. Nah, itu pasti punya proses gitu. Di dalam proses itu pasti kita memiliki tantangan, memiliki masalah gitu ya, untuk sampai ke tahap yang seperti sekarang gitu ya. Terus kemudian kita juga kalau anak-anak muda sekarang tentunya kalau dari sekarang itu udah mulai belajar jadi pengusaha, otomatis meringankan beban orang tua gitu ya. Mereka bisa membiayai kuliahnya sendiri sambil bekerja gitu ya. Kalau di tempat saya kerja dulu juga ada teman saya yang bekerja sambil kuliah. Kalau saya sekarang bekerja dulu, terus kemudian jadi pengusaha dulu, baru saya kuliah gitu ya, karena memang saya dulu tamatan sekolah asisten apoteker. Nah di tempat saya sekarang pun itu banyak juga karyawan saya yang sambil bekerja sambil kuliah gitu. Jadi mereka itu rata-rata sudah bisa membiayai kuliahnya mereka, karena sebenarnya waktu senggang di sela-sela kuliah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita berbisnis gitu ya, atau berjualan gitu ya. Malah sekarang kita bisa berjualan lewat online tanpa kita buka toko pun kita sebenarnya udah bisa berbisnis dengan cara mungkin menjadi reseller gitu ya, atau dropshipper, atau menjadi distributor, bisa produk fashion, kosmetik, suplemen dan lain-lain. Nah itu. Terus kemudian kita juga bisa membantu negara kita biar maju. Dengan banyaknya pengusaha, otomatis negara kita bisa maju. Nah, mungkin saya sore ini lebih banyak cerita tentang Siti Khadijah ya. Siti Khadijah itu benar-benar support Rasul. Dengan kekayaan beliau adalah seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang mandiri, dan beliau itu berkorban harta untuk membantu Rasul ini ya dalam mengembangkan agama Islam ya, luar biasa sekali. Makanya Rasul itu benar-benar mencintai Siti Khadijah ya, sampai istri beliau yang Aisyah itu sampai cemburu gitu ya. Itu tidak bisa melupakan jasa dari istri beliau yang membantu perjuangan beliau mengembangkan Islam dengan harta beliau, dengan kecerdasan beliau, dengan support Rasul. Nah, Siti Khadijah ini juga selain dari cerdas, tekun, juga adalah sosok istri yang setia pada suami, yang patuh pada suami. Walaupun beliau itu kaya, jadi mungkin awalnya Rasul itu setia pada beliau gitu ya, tetapi beliau menghormati Rasul itu sebagai suami, sebagai orang yang mengajarkan beliau tentang Islam, orang yang mengajak beliau pertama kali memeluk agama Islam, mengajarkan beliau tentang beribadah segala macam. Beliau ayah, beliau tetap rendah hati, beliau tetap patuh kepada suaminya, dan inilah yang sangat-sangat memotivasi saya menjadi seorang ini ya, menjadi seorang sosok yang mentauladani Khadijah gitu ya. Nah ini saya sangat terinspirasi sekali gitu. Nah terus kemudian beliau juga murah hati, tidak sombong, lembut, dan berjiwa mandiri gitu ya. Nah
gimana sih kita saat ini menjadi Siti Kasih Khadijah ya, Bu. di masa pandemi gitu ya. Nah, mungkin di masa pandemi sekarang orang pada mengeluh, oh sekarang bisnis lagi susah gitu ya, jualan susah, ekonomi menurun gitu ya. Nah, kita bisa mentauladani sifat-sifat yang Siti Khadijah tadi gitu ya. Kita juga bisa aktif di sosial media, terus kemudian kita juga bisa mempromosikan produk kita. Di samping itu kita juga bisa siar gitu ya, siar terhadap ini Islam gitu ya. Kita berbagi ilmu, apapun lah gitu ilmu kita. Ya mungkin kayak sekarang pemahaman ilmu saya mungkin lebih banyak tentang berbisnis ya. Saya akan share tentang ilmu bisnis di sosial media saya gitu. Yang penting apa yang kita bagikan kepada orang lain itu bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang wanita terutama karena memang saya seorang wanita pebisnis, jadi mungkin saya lebih banyak berbicara tentang wanita yang berbisnis gitu ya. Mungkin teman-teman apa sih yang kita bisa lakukan gitu sebagai wanita yang di samping ini ya tugas utamanya mendidik anak di rumah, terus juga harus berbakti pada suami, apa sih yang bisa dilakukan dengan berbisnis yang tanpa keluar rumah Ya, bisa gitu ya, bisa lakukan. Nah, banyak sekali ya. apa udah keluar? Salah Udah satu keluar dirinya. salah satunya yang saya bilang tadi, kita bisa berbisnis secara online gitu ya, menjadi reseller, menjadi distributor atau dropshipper gitu yang untuk produk-produk yang fashion atau kosmetik itu juga bisa dilakukan. Saya juga punya usaha butik yang kita juga menerima reseller gitu ya. Terus kita juga bisa buka akun di marketplace, kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Nah, kita bisa jualan di situ. Terus kemudian kita juga bisa memanfaatkan Instagram, Facebook untuk kita mempromosikan produk kita gitu ya. Nah, banyak sekali yang bisa dilakukan dari rumah sambil kita juga melakoni peran kita sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu bagi anak-anak kita gitu ya. Nah, adik-adik yang sekarang juga lagi statusnya mahasiswa juga sebenarnya dari sekarang juga bisa ini ya, bisa mulai untuk menjalankan bisnis gitu. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu tentang bisnis yang ini ya, yang ada di sosial media atau bisa di Google gitu ya, atau bisa dicari di YouTube gimana sih cara mengembangkan usaha dari rumah. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu Pak Sidik. Mungkin nanti lebih banyak kita ini ya tanya jawab, interaksi. Insya Allah nanti apa yang teman-teman tanyakan, Insya Allah kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa penyampaian dari Bu Desi Wahyuni yang ya tentunya membahas tentang judul kita kali ini, Khadijah di masa pandemi. Ya, sekalipun Siti Khadijah selama hidupnya, alhamdulillah tidak pernah berada di masa pandemi. Ya, namun kita terinspirasi dari semangat beliau, dari apa-apa yang beliau lakukan selama hidupnya, yang tentunya dikisahkan beliau merupakan seorang saudagar yang kaya ya Bu, saudagar yang kaya, yang bahkan sebelumnya justru beliau yang ingin melamar Rasulullah, namun Rasulullah yang akhirnya melamar Siti Khadijah. Nah, ini penyampaian materi luar biasa sekali. Dan juga kami sampaikan bahwasanya Ibu Desi Wahyuni selain sebagai Direktur Utama di Apotek Keluarga Group, beliau juga memiliki bisnis di bidang fashion, yakni Kalila Butik dan Alfawa Hijab. Ya. Baik, rekan-rekan semuanya, hadirin yang kami hormati, dipersilahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Di area chatting ada satu pertanyaan tadi, Sidik dilihat, tidak kelihatan ya? Oh ya, dari Zulfikri ya Pak? Ya, ya.
Oke. Baik, Bu Desi, ini sudah ada masuk satu pertanyaan. Kita bacakan dulu. Sebagai seorang muslimah, seperti apa membagi waktu untuk berbisnis dan keluarga? Karena bisnis atau entrepreneur banyak butuh waktu luang untuk lobbying atau negosiasi, sehingga banyak menyita waktu. Nah, bagaimana cara Ibu membagi waktu sehingga tidak meninggalkan kedudukan sebagai ibu rumah tangga? Ya, tentunya di dalam bisnis itu banyak hal yang ini ya yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita membagi waktu biar waktu kita itu tidak tidak melulu ngurusin bisnis aja gitu ya. Nah, mungkin di awal ketika kita buka bisnis, apalagi kita buka toko, mungkin di awal itu kita sangat sibuk gitu ya, karena karyawannya mungkin belum ada, terus yang berperan di bisnis itu hanya kita sendiri gitu ya. Nah, eh, lama-lama kita seiring dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat gitu, terus kita juga belajar mengembangkan bisnis. Nah, saya mulai mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada orang lain gitu ya, kepada karyawan saya gitu. Nah, waktu di awal saya buka usaha itu kan memang saya yang in charge full di usaha gitu ya. Terus kemudian dengan perkembangan bisnis saya sudah bisa menggaji orang, pelan-pelan kerjaan yang saya bisa delegasikan saya delegasikan gitu. Nah, kemudian di samping kita mendelegasikan pekerjaan itu, kita juga membuat satu sistem di mana ada atau tidak adanya kita di usaha itu harusnya usaha kita jalan, sehingga kita bisa punya banyak waktu untuk mengurus rumah tangga gitu ya. Terus saya juga sekarang masih juga dalam proses belajar gimana caranya saya mengatur waktu gitu ya. Time management kita mesti bagus. Jadi kita harusnya kita juga sudah punya komitmen berapa jam yang kita habiskan waktu untuk bekerja, berapa jam kita untuk mengurus keluarga, dan berapa jam kita harus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dengan memperbanyak ibadah kita gitu ya. Nah, ini juga saya juga sambil juga belajar membagi waktu. Tapi insya Allah dengan kita ada niat untuk kita belajar, insya Allah itu Allah memudahkan semua jalan kita sehingga kita akhirnya nanti bisa membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan untuk beribadah tentunya. Apalagi sekarang musim bulan Ramadan, kita juga harus perbanyak ibadah dan kita juga harus tentunya mengalokasikan waktu kita untuk ibadah juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya untuk Bapak Zulfikri ini ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kalau lobby sama negosiasi itu juga pasti banyak dibutuhkan waktu. Tinggal kita tinggal kita kayak kalau kita ngelobi itu kan ada dua orang yang berkepentingan gitu ya, antara kita sama pihak kedua. Nah, mungkin kita tinggal menyesuaikan waktunya sehingga keluarga tidak terabaikan gitu kira-kira, Pak. Baik, Bu Desi, ya luar biasa jawaban dari beliau. Ya, yang bisa kita ambil kesimpulannya, yakni beberapa cara yang beliau lakukan, diantaranya mendelegasikan kepada karyawan ya Bu. Nah, dengan begitu tentunya akan lebih mudah. Kemudian juga membuat sistem, ya, sehingga yang dengan sistem tersebut akan lebih stabil tentunya antara kegiatan di pekerjaan kita sehari-hari maupun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya kita melakukan itu semua, tidak lupa kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya, Bu? Iya, itu yang paling penting. Nah, itu yang paling penting. Oke. Pertanyaan selanjutnya sudah masuk juga dari Beni Antonio. Assalamualaikum, Bu.
izin bertanya, apakah tips untuk mengatasi masalah yang datang ketika awal membuka bisnis? Terima kasih, Bu. Ya. Silakan, Bu. Masalah ya, masalah itu artinya sesuatu hal yang kita belum tahu cara menyelesaikannya. Kita belum dapat solusinya, itu yang dikatakan masalah gitu ya. Nah, ketika kita menemukan suatu masalah dan kita tahu cara ini ya jalan keluarnya, atau kita tahu solusinya, kita tahu paham gitu ya, itu berarti tidak masalah lagi gitu ya. Nah, mungkin di awal-awal banyak sih masalah yang ketika saya baru buka usaha gitu ya. Yang pertama sekali adalah masalah modal, karena waktu itu modal saya buka usaha sebenarnya modalnya sangat kecil, tetapi saya nekat untuk buka usaha dan pastinya timbul masalah-masalah yang terkait dengan kekurangan modal tentunya ya. Nah, itu saya atasinya dengan memanfaatkan koneksi yang ada, dengan track record saya selama bekerja. Saya menjaga kepercayaan orang lain, dan itu yang saya manfaatkan sehingga saya itu berkomitmen untuk selalu menjaga kepercayaan orang lain gitu ya. Nah, insya Allah dengan itu akhirnya saya mulai pelan-pelan gitu ya untuk bisa mengatasi masalah dengan modal itu gitu ya. Terus apalagi biasanya masalah di awal itu menghadapi karyawan yang tidak seperti yang diharapkan gitu ya, atau di bawah ekspektasi kita. Nah, biasanya saya akan cari cara gimana sih cara saya itu untuk mengembangkan karyawan ini sehingga paling tidak gap antara saya dengan karyawan itu tidak terlalu jauh, dan saya bisa melatih dia seperti yang saya inginkan gitu ya. Nah, itu di awal mungkin masalah itu yang banyak ditemukan. Nah, akhirnya saya jadinya gini, ketika kita menemukan suatu masalah, kita jadinya termotivasi untuk belajar lagi. Karena ketika kita punya masalah dan kita tidak punya solusi, artinya pengetahuan kita itu belum nyampe ke situ. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus meningkatkan kapasitas diri sehingga masalah yang datang kepada kita itu kita bisa mengatasi gitu ya. Jadi kita itu harus lebih pintar dari masalahnya sehingga kita bisa mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, kira-kira seperti itu Pak Beni. Tidak akan ada masalah kalau kita sudah tahu cara menyelesaikannya. Jadi kita harus belajar terus gitu. Baik, ya, terima kasih Bu Desi atas jawabannya. Ya, tentunya kalau kita mendapatkan masalah, salah satu yang disampaikan Bu Desi tadi memanfaatkan koneksi-koneksi ya, Bu? Iya. Nah, rekan-rekan kita yang banyak, tentunya kita bisa bertukar pikiran dengan mereka. Nah, dan juga yang paling pentingnya adalah menambah pengetahuan kita tentunya, menambah wawasan kita agar kita bisa lebih luas dan lebih bijak dalam menyelesaikan masalah. Baik, mungkin karena waktu yang membatasi kita berikan satu pertanyaan lagi. Bu Asniati, Bu Sidik, Bu Asniati nanya nih. Baik, Pak. Ya. Nah, kali ini langsung dari Ibu Dekan, Bu Desi. Bu Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas, Ibu Asniati Bahari. Yang pertanyaannya, bagaimana cara memenangkan hati pelanggan agar tidak beralih ke kompetitor? Apalagi kalau berbisnis di bidang farmasi, tentu kompetitornya adalah seorang dokter. Nah, tentunya ini pertanyaan yang layak ditanyakan kepada Ibu Desi, menimbang Bu Desi sekarang sudah memiliki 14 apotek ya di 3 kota di Indonesia. Baik, langsung saja Bu Desi, dipersilakan menjawab. Iya, terima kasih Ibu Asniati. Ini adalah tante saya. Oh. Makasih. Cara menenangkan hati pelanggan agar tidak beralih ke kompetitor. Jadi gini ya, pelanggan kita itu sebenarnya adalah orang yang menggaji kita. Jadi kita itu harus bisa mengambil hati pelanggan kita gitu ya. Gimana sih caranya kita berbeda dengan kompetitor kita? Jadi kita harus punya kelebihan dari kompetitor kita gitu ya. Kita itu harus punya ikatan emosional dengan pelanggan kita. Walaupun di luar sana misalnya harga lebih mahal,
atau lebih dekat misalnya dengan pelanggan kita, tetapi mereka itu tetap mau berbelanja di tempat kita karena ada ikatan emosional antara kita dengan pelanggan. Mungkin kita memberikan servis yang luar biasa yang membuat mereka itu nyaman berbelanja di tempat kita, atau kita sudah memberikan pelayanan di atas ekspektasi dari pelanggan kita sehingga mereka senang, mereka cinta sama kita, mereka loyal sama kita, dan mereka juga bisa menjadi pelanggan advokat yang mengajak orang lain untuk berbelanja di tempat kita. Nah, ini luar biasa sekali gitu. Nah, ini harus dilakukan dengan benar-benar dari hati, dengan pelayanan yang tulus, dengan memberikan added value atau ada kelebihan atau nilai tambah yang kita berikan kepada pelanggan kita, sehingga pelanggan itu benar-benar merasa kalau belanja obat itu harus di apotek keluarga. Kalau di apotek lain kayaknya saya ada yang kurang deh. Kalau di apotek keluarga itu dilayani dengan layanan yang excellent gitu ya. Terus saya juga bisa konsultasi gitu sama apotekernya. Nah, kita memberikan nilai tambah tadi yang tidak dipunyai oleh kompetitor kita, sehingga kita bisa memenangkan hati dari pelanggan kita dan mereka tuh cinta pada kita gitu ya. Terus kompetitornya bukan dokter, Tante As ya. Kompetitor kita, malah kita dokter itu kalau bisa kita ajak untuk berkolaborasi dengan kita gitu ya, kita ajak berteman. Nah, mungkin maksudnya ini tadi ya, kalau kita memberikan konseling dengan apoteker gitu ya. Nah, itu ada batasan. Jadi kita tidak secara langsung berkompetisi dengan dokter, karena dokter itu pastinya menganalisa suatu penyakit. Jadi kalau ada pasien yang datang, terus beliau analisa, terus kasih resep obat gitu. Kalau apoteker itu tugasnya adalah memberikan konseling atau bisa memberikan swamedikasi untuk penyakit-penyakit yang ringan. Jadi obat-obat tertentu memang boleh diberikan oleh apoteker, namanya obat wajib apotik, tapi dengan jumlah yang terbatas dan dengan kasus penyakit yang misalnya penyakit yang ringan, misalnya batuk, demam gitu, yang tidak harus ke dokter. Tapi kalau misalnya sudah 3 hari demam, nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat, itu wajib ke dokter. Jadi dokter itu sebenarnya bukan kompetitor kita, tapi adalah bisa kita ajak berkolaborasi dengan apotek untuk memberikan pelayanan kesehatan. Gitu kira-kira, Tante As. Baik, ya terima kasih kembali Bu Desi atas jawabannya. Ya, di mana beliau kita dengar membocorkan salah satu rahasianya sukses dalam berbisnis ya, yakni membangun ikatan emosional ya Bu. Ya, ikatan emosional dengan pelanggan kita. Nah, itulah yang membuat kita unggul dibandingkan yang lain. Baik, hadirin partisipan Zoom meeting Mutiara Ramadan. Sepertinya waktu sudah membatasi kita. Dan kami sebelumnya juga meminta maaf kepada barangkali ada penanya yang tidak sempat terjawab pertanyaannya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa mendapatkan jawabannya. Dan juga kita coba simpulkan dari pemaparan materi Ibu Desi tadi, ya tentunya membuka usaha itu yang saya tangkap dari Bu Desi tadi, salah satu niat utamanya adalah agar bisa membantu orang lain ya Bu, ya. Agar bisa membantu orang lain. Nah, ini adalah niat yang mulia sekali, dan barangkali dengan niat ini pula lah Allah memudahkan Bu Desi dalam membangun bisnisnya sehingga bisa semakin berkembang, semakin besar dan semakin besar. Nah, niatnya untuk membantu orang lain, membantu sesama, bersedekah ya. Kemudian yang kedua, anak-anak muda itu harus dimotivasi atau memotivasi dirinya agar menjadi seorang entrepreneur ya. Karena ini adalah salah satu ya, kalau dari hasil penelitian memang dengan menjadi entrepreneur inilah, dengan menjadi pengusaha inilah kita bisa menjadi orang yang kaya, sebagaimana Rasulullah SAW yang sudah mencontohkan kepada kita, beliau menjadi seorang pebisnis dan sangat sukses pada masanya.
Nah, untuk kita semua juga, apalagi di masa pandemi, kita bisa melakukan banyak jalan. Salah satunya juga bisa dengan melalui berjualan online, dari WA ke WA, Instagram ke Instagram, dan sebagainya. Dan tentunya dengan kita menjadi entrepreneur ini, kita belajar menghadapi masalah, ya, karena kita akan diterpa banyak problem. Namun dengan problem itulah yang akan membangun diri kita, menjadikan diri kita lebih baik lagi, lebih berpengalaman, dan lebih bijak dalam menyikapi masalah. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Desi yang telah meluangkan waktunya agar bisa memberikan materi ilmu yang bermanfaat kepada kita bersama. Dan mungkin info juga, Bu Desi sebenarnya kakak saya sendiri itu termasuk karyawannya Ibu Desi di Apotek Keluarga, ya. Oh, ada ya. Ya ini, iya, apoteker di Apotek Keluarga, yakni Ibu Wardina Lubis. Oh iya. Apotek Keluarga Rumbai. Nah, Iya. yang saat ini beliau juga hadir di dalam pertemuan Zoom meeting kita. Sekedar informasi saja, Ibu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadirin, partisipan Mutiara Ramadan. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita dan juga sudah terdengar suara MP3 ngaji di masjid. Insya Allah kita akan siap-siap untuk berbuka dan tentunya kami ucapkan selamat berbuka kepada seluruh hadirin, partisipan semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita beserta ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, demikian. Cukup ya Pak Edward? Pak Sidik, sebentar. Iya Bu, silakan Bu. Mungkin untuk teman-teman yang tidak sempat saya jawab ininya, pertanyaannya, nanti bisa follow saya di Instagram @desi.apotekkeluarga. Saya sudah tulis di chat. Nanti bisa bisa DM ke saya kalau ada yang mau bertanya dan insya Allah nanti saya akan jawab. Gitu. Oke. Nah ini kesempatan besar bagi kita yang mungkin mau bertanya. Ibu Desi sedia 24 jam ya akun Instagramnya untuk bisa kita berdiskusi atau hal-hal yang belum sempat dijawab di sini bisa rekan-rekan tanyakan langsung ke via chat di Instagramnya Ibu Desi Wahyuni. Baik, barangkali cukup. Ya, cukup. Terima Cukup kasih. ya, mari sama-sama kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Desi. Terima kasih banyak. Pak Edwan, makasih Pak Sidik. Sama-sama Bu Desi, terima kasih atas bantuannya. Ada Teus juga, tapi wajahnya nggak diliatin. Ya Teus. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita lagi buka di Jakarta. Oh ya. Ya, terima kasih. Selamat ya Desi. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.